Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa tabi'in nabiyina wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yaitu Bapak Ramdhani SHMH, dan tidak lupa kepada teman-teman semua yang terima kasih sudah menonton video kami. Perkenalkan, saya selaku moderator yaitu Emri Pai. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Kak Wisnu Aji dan Kak Muhammad Rifai. Baiklah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kelompok kami akan menjelaskan tentang istilah dan pengertian hukum internasional. Namun, sebelum melakukan penjelasan materi yang akan kami sampaikan, izinkan saya membacakan susunan acara, yang dimana acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Wisnu Aji. Pada Kak Wisnu Aji. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur segala aktivitas entitas dalam skala internasional. Di sini ada pengertian hukum internasional menurut para ahli. Yang pertama ada Prof. Haide. Menurutnya, pengertian hukum internasional dapat dirumuskan sebagai kumpulan hukum yang di dalamnya terdiri dari berbagai asas dan peraturan yang harus ditaati oleh setiap negara. Nah, di sini juga ada menurut Andi Tentri Padang. Andi Tentri Padang juga mendefinisikan hukum internasional sebagai bagian dari hukum yang mengatur berbagai aktivitas pada skala internasional. Nah, ada juga menurut Hugo de Groot. Menurut Hugo de Groot, ada hukum internasional adalah sebuah hukum yang didasari pada kemauan bebas serta persetujuan dari sebagian maupun keseluruhan negara. Baik, moderator telah mengizinkan saya ya. Saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Di negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti yang klasik. Semenjak lahir hukum internasional, negara sudah diakui sebagai subjek hukum internasional. Dari pendapat Hugo Grotius. Tahta suci yang atau disebut Vatikan sebagai subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu di samping negara-negara. Hal tersebut merupakan peninggalan atau kelanjutan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus sebagai kepala gereja Roma yang memiliki kekuasaan duniawi. Ya, saya
kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi LIF. Cek Karipai. Anggaran dasarnya. Baru ada suaranya Karipai. Ulangi. Selanjutnya ada individu, orang perorangan atau bisa disebut individu diakui sebagai subjek hukum internasional karena kepadanya diberikan hak untuk menuntut di pengadilan internasional berdasarkan konvensi atau perjanjian. Ada pemberontakan dan pihak dalam sengketa menurut hukum perang dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa atau belligerent dalam keadaan-keadaan tertentu. Bahkan akhir-akhir gerakan pembebasan diakui pula sebagai subjek hukum internasional seperti gerakan pembebasan Palestina PLO menurut Rahman Syamsuddin tahun 2019. Nah, di sini ada sumber hukum internasional, di mana yang poin pertama ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Yang kedua ada kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional atau international custom adalah kebiasaan yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum. Contohnya, penyambutan tamu dari negara lain dan ketentuan yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal yang berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindari tabrakan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu prinsip hukum internasional. Yang dimaksud prinsip hukum ini adalah prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional. Selanjutnya ada keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 sub D adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala macam peradilan internasional maupun nasional termasuk di dalamnya mahkamah dan komisi
arbitrase. Mahkamah yang dimaksud ini adalah Mahkamah Internasional Permanen, Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Permanen. Selanjutnya ada pendapat sarjana terkemuka. Pendapat sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional. Terlebih bagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan hukum internasional. Misalnya, para sarjana terkemuka yang menjadi panitia ahli hukum, Committee of Jurists, yang diangkat oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberikan pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Alan. Para hukum terkemuka yang menjadi anggota Komisi Hukum Internasional, International Law Commission, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para sarjana hukum internasional terkemuka baik, mohon maaf sedikit ada kendala. Langsung saja ke poin C, yaitu para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah atau swasta seperti International Law Association, Institute the Droit International, dan banyak usaha serupa lainnya, menurut Telly Sumbu tahun 2018. Wisnu Aji, kepada Kak Wisji, waktu dan layar saya persilahkan. Selanjutnya ada asas-asas hukum internasional. Yang pertama ada hukum internasional. Just Jogan, sebuah norma yang memiliki keutamaan dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Prinsip kesetaraan kedaulatan, equality before sovereign right. Setiap negara memiliki kesamaan kedaulatan, kesetaraan hak dan kewajiban, kesetaraan sebagai anggota organisasi internasional tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan ekonomi, sosial, politik, dan sifat lainnya. Prinsip hidup berdampingan secara damai, yang di dalamnya prinsip ini juga terkandung makna larangan menggunakan metode perang sebagai instrumen kebijakan luar negeri serta menyelesaikan segala sengketa dengan cara-cara damai. Yang selanjutnya ada self-defense principle. Pengecualian atas prinsip non-intervensi yang tercantum dalam pasal 51 Piagam PBB. Istilah hukum perdata internasional adalah terjemahan dari istilah International Private Recht dalam bahasa Belanda. International Private Recht Jerman. Istilah tersebut kemudian diterjemahkan menjadi misalnya International Private Law dari Inggris, dan kemudian hukum perdata internasional. Sedangkan pengertian hukum perdata internasional menurut Mokhtar Kusmaja adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas-batas negara-negara.